Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Xie Hongchen, aku tidak ingin terlibat denganmu di sini. Kau minggir dan percayalah pada restu dari Balai Penegakan Hukummu. Dia terluka parah, dan aku akan menyembuhkannya. Su Yan memarahinya. Tidak ada yang ingin pergi dari sini hari ini. Xie Hongchen menatap Su Yan. Dia memerintahkan para murid Aula Penegakan Hukum mendengarkan perintah. Jika ada yang berani keluar, bunuh dia. Bahkan jika kakak perempuan musuh seperti itu, dia tidak boleh berbelas kasih. Apakah kamu bersikeras? Mata Su Yan memancarkan cahaya berbahaya. Xie Hongchen tertawa. Adik seperguruan, aku tahu aku bukan lawanmu, tetapi jika kamu ingin melewatinya mulai sekarang, kamu dapat berjalan di atas tubuhku hari ini. Semua terdiam. Su Yan tidak berani memimpin orang-orang untuk bergegas keluar. Aula Penegakan Hukum tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka hanya menghentikan mereka di sini. Sekelompok anak muda membuat banyak masalah di sini, sementara para tetua paviliun Lingqiao bertengkar di tempat lain. Di aula tetua, ada Wei Sitong tetua paviliun Lingqiao, Su Xuanwu, Zhou Fei, Yu Zizi, semuanya hadir. Kelima tetua duduk dalam dua baris. Di satu sisi adalah Wei Sitong, tetua agung. Zhou Fei dan Yu Zizi, keempat tetua, duduk di posisi bawah. Di sisi lain, ada dua tetua Su Xuanwu dan tetua ketiga He Qishui. Ini adalah kelompok tetua paviliun Lingqiao saat ini. Wei Zuang dan Su Mu, yang sebelumnya berselisih, berlutut di tingkat bawah dan melaporkan apa yang terjadi hari ini secara bergantian. Su Mu berkata bahwa setiap kalimat yang diucapkannya adalah benar. Bagaimana dia dihalangi oleh Wei Zuang, bagaimana dia diprovokasi, bagaimana dia berkelahi, dan bagaimana dia dipermalukan. Dia mengatakan semuanya. Setelah mendengar ini, kelima tetua tidak bersuara. Mereka hanya menunggu Wei Zuang untuk mengatakannya lagi. Namun, hal-hal tidak sama dari mulut Wei Zuang. Pada awalnya, itu sama dengan Su Mu. Begitulah adanya. Wei Zuang menipu Su Mu dan membuatnya pingsan. Ia tidak melihat situasi saat itu. Masalahnya sudah ditanyakan, bagaimana menurutmu? Meskipun dia bertanya, matanya tertuju pada Su Xuanwu, tetua kedua. Tentu saja, dia ingin bertanya apa maksudnya. Su Xuanwu berkata, bagaimana menurutmu? Bukankah sudah jelas? Tidak apa-apa bagi mereka untuk menghadapi tantangan di antara generasi muda. Zhou Fei, empat tetua yang selalu menjadi pemimpin saudara seperguruan yang lebih tua berkata, ini tidak benar. Pada awalnya, itu benar-benar sebuah kontes antara generasi muda, tetapi sejak Yang Kai memulai insiden itu, sifat masalahnya telah berubah. Mengapa? Di hadapan semua orang, dia juga secara terbuka menantang Wei Zuang, tanpa melanggar aturan klan. Kekuatan Wei Zuang sendiri tidak bagus, dan dia dikalahkan. Siapa yang harus disalahkan? Su Xuanwu marah karena cucunya telah diganggu dan dipermalukan. Keempat tetua berkata, jika dia benar-benar hanya menantang dan bertanding serta mengalahkan Wei Zuang, tidak ada yang salah dengannya. Namun, bukan itu masalahnya. Selama pertempuran, dia mengeluarkan senjata tajam dan menggunakannya untuk menghancurkan baju besi kunci awan sulaman milik Wei Zuang. Menurut aturan sekte, senjata tidak diperbolehkan digunakan dalam pertukaran antar murid. Jelas, Yang Kai telah melanggar aturan ini, jadi dia harus dihukum. Su Xuanwu menjawab. Keempat, bukankah aturan Zong ditetapkan seperti ini? Pemimpinnya belum keluar selama bertahun-tahun. Apakah ada yang berani mengubah aturan klan tanpa izin? Ini berarti sesuatu, dan semua tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Wei Sitong berkata, apa yang dikatakan Zong Gui? Su Xuanwu berkata sambil mencibir. Aturan sekte mengatakan bahwa dalam kompetisi antar murid, kalian tidak boleh menggunakan senjata, juga tidak menggunakan pil atau harta rahasia apapun untuk meningkatkan diri. Kedua belah pihak hanya dapat menggunakan seni bela diri dan tinju mereka sendiri. Kakak seperguruan, apakah saya benar tentang yang satu ini? Petik 2. Benar sekali. Su Xuanwu mencibir, kenapa dia memakai jurus rahasia pertahanan? Apakah ini melanggar aturan klan? Apa yang harus kita lakukan dengannya? Jika Wei Zuang benar-benar memenangkan Su Mu dengan kemampuannya sendiri, dia hanya akan menyalahkan Su Mu karena pembelajarannya yang buruk. Sekarang Wei Zuang mempermalukan cucuku dengan perlindungan harta rahasianya. Su Xuanwu marah.
Wei Sitong harus menundukkan tubuhnya dan berkata, kakak seperguruan kedua, aku benar-benar memberinya jurus rahasia pertahanan Wei Zuang. Tetapi aku hanya ingin membuatnya sedikit lebih aman, jadi dia akan bersaing dengan orang lain dengan kekuatan rahasianya. Ini salah Wei Zuang. Setelah itu, dia berteriak dengan marah. Wei Zuang, tidakkah kamu meminta maaf kepada adik seperguruan musuhmu? Wei Zuang juga pintar. Mendengar ini, dia langsung memeluk Sumu dan berkata, adik seperguruan Su, kali ini kesalahan kakak seperguruan Wei. Kakak seperguruan tidak bisa menemanimu lagi. Ada banyak sekali adik seperguruan. Sumu menoleh dan mengabaikannya. Tapi apa yang bisa dilakukan Su Xuanwu? Tetua itu berkat, Wei Zuang salah, tetapi Yang Kai membuat kesalahan yang lebih besar. Memegang senjata tajam, dia hampir membunuh Wei Zuang. Jika para murid aula penegakan hukum tidak turun tangan tepat waktu, Wei Zuang akan mati saat ini. Dampak dari insiden ini sangat buruk sehingga Yang Kai harus dihukum berat untuk memberi contoh kepada orang lain. Tetua 4 Zhou Fei dan Tetua 5 Yu Zizi mengangguk dan berkata iya. Kedua tetua itu mencibir dan berkata, mengapa Wei Zuang melanggar peraturan sekte, dan kemudian Yang Kai yang harus dihukum berat? Apakah karena Wei Zuang adalah cucumu, saudara senior, sehingga kamu dapat menikmati beberapa hak istimewa? Jika demikian, apa prestise seperti apa yang aku miliki di hadapan semua murid? Wei Sitong berkata dengan tepat. Adik seperguruan kedua, ini tidak benar. Kesalahan yang dilakukan oleh Yang Kai tidak dapat dibandingkan dengan kesalahan Wei Zuang. Wei Zuang hanya mengenakan rahasia pertahanan. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan tidak pernah menyakiti orang lain. Tetapi yang diambil oleh Yang Kai adalah harta rahasia pembunuhan. Itu untuk membunuh orang. Mana yang lebih penting? Adik seperguruan kedua harus dapat membedakan dengan jelas. Su Xuanwu berkata, siapa yang melihat Yang Kai memegang harta rahasia untuk membunuh orang? Jika memang ada senjata seperti itu, mengapa Balai Penegakan Hukum tidak menemukannya darinya? Balai Penegakan Hukum berada di bawah yurisdiksi 4 tetua Zhou Fei. Mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun tidak ada hal seperti itu, begitu banyak orang yang hadir pada saat itu melihat Yang Kai dengan pisau berdarah di tangannya. Ini bukan hal yang palsu. Jika bukan karena kekuatan senjata yang besar, baju besi kunci awan bersulam milik Wei Zuang tidak akan hancur. Jika demikian, apakah saya memiliki senjata di tangan saya? Su Xuanwu menatap 3 orang di sisi yang berlawanan dengan dingin. Itu hanya penggunaan energi yang halus. Di mana Yu bisa menganggapnya sebagai senjata? Tetua kelima Yu Zizi menggelengkan kepalanya perlahan. Yang dimaksud oleh kakak kedua adalah bahwa Yang Kai hanya memiliki 3 lapisan alam Kai Yuan, telah mampu menggunakan vitalitasnya hingga sejauh itu. Tetua keempat Zhou Fei menatap Su Xuanwu sambil tersenyum. Saya tidak mengatakan bahwa ia mengendalikan vitalitas sejauh ini, tetapi apakah beberapa saudara seperguruan lupa berbicara tentang seni bela diri mereka? Su Xuanwu mendengus. Tidak mungkin. Bahkan jika ia menggunakan beberapa keterampilan seni bela diri khusus, seni bela diri dari 3 tingkat di wilayah Kai Yuan tidak akan pernah dapat menembus pertahanan baju besi kunci Xiu Yun. Wei Sitong menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, mereka terobsesi dengan pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan, dan pemikiran mereka terlalu kaku untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini agak jelek, wajah Wei Sitong tiba-tiba menjadi dingin, adik kedua, apakah kamu harus melindungi Yang Kai? Su Xuanwu berdiri dan berkata, kali ini, untuk lebih sederhananya, ini adalah kontes antar generasi muda. Kamu harus mengeluarkannya dan melakukan sesuatu tentang hal itu, aku akan memuaskanmu. Atau aku akan menghukum Yang Kai dan Wei Zuang bersama-sama. Mereka telah melanggar aturan klan Dot itu saja. Tidak mungkin. Wei Sitong menepis, meskipun seperti yang kau katakan, Yang Kai menggunakan ilmu bela diri untuk menghancurkan pertahanan baju besi kunci awan bersulam, dia akan jatuh ke jalan yang jahat. Aku tidak bisa menampungnya di paviliun Ling Qiao. Sebelum pemimpin ditutup, dia menunjukmu untuk bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, apa yang telah kau lakukan di Balai Penegakan Hukum? Di mana keadilan dan kejujuran? Jika Balai Penegakan Hukum hanya dapat menekan para pembangkang dan membantu orang lain memperjuangkan kekuasaan, apa gunanya? Besok aku akan memberitahu pemimpin untuk mundur dari Balai Penegakan Hukum. Adik seperguruan kedua, jika aku bersikeras mengusir Yang Kai dari paviliun Ling Qiao. Wei Sitong bertanya dengan wajah dingin. Beranikah kau? Su Xuanwu tidak menyerah.
Di aula tetua, ada asap mesiu, dan itu akan terjadi perkelahian. Tenang, semuanya tenang, minumlah segelas air. Semua orang tenanglah. Ketiga tetua, yang tidak pernah berbicara, menasihatinya. Ketika para tetua membuat keributan, sebuah suara keluar dari pintu. Saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada beberapa tetua. 4 tetua mengernyitkan alis, dan berkata, "Masuk." Pada saat ini seseorang datang, pasti ada sesuatu yang penting terjadi di klan. Beberapa tetua semuanya tahu situasinya, jadi tentu saja, kebisingan itu dihentikan. Setelah murid itu masuk, Zhou Fei, tetua keempat, bertanya, "Ada apa?" "Tetua, seseorang menerobos masuk ke penjara penegak hukum Tang Sen dan menyelamatkan para pembuat onar Yang Kai dan Li Yuntian. Saat ini, dia sedang berhadapan dengan saudara seperguruan Xie Hongchen di gerbang penjara. Siapa yang begitu berani menerobos masuk ke penjara hutan untuk menyelamatkan orang?" Murid Paviliun Ling Qiao tidak berani menjawab, tetapi mengangkat kelopak matanya dan menatap Su Xuanwu dengan takut. Jantung Su Xuanwu berdebar kencang, dan dia memiliki firasat samar. "Katakan dengan jelas, Kakak Suyan." Wajah Su Xuanwu berubah tanpa henti. Dia menggertakkan giginya karena marah dan berkata, "Bisakah kau melihat dengan jelas? Orang yang menerobos penjara Sen benar-benar Suyan. Kakak senior kedua, apa pendapatmu tentang ini?" Pada saat ini, tetua sudah siap. Jika kedua belah pihak tidak mau mengalah sekarang, ada masukan. Bahkan Suyan akan dihukum jika seseorang tidak ditangani dengan baik. Setelah berjuang lama, Su Xuanwu berkata dengan marah, "Apa yang ingin kamu lakukan, lakukanlah dengan baik." Setelah itu, dia melihat para murid di bagian bawah dan berkata, "Aku memerintahkan Yang Kai untuk melanggar aturan klan berkali-kali. Metodenya berdarah dan kejam. Dia memerintahkan aula penegakan hukum untuk membawanya kembali ke penjara hutan dan menanganinya setelah diskusi dengan para presbiterian. Adapun Suyan karena dia masih muda dan bodoh, dia adalah pertama kalinya melakukan kejahatan. Apa pendapatmu? Apa keberatan para tetua lainnya?" Pergi dengan lambaian tangannya, sebuah token terbang keluar dan mendarat di tangan murid itu. Ya, murid penegak hukum harus memerintahkannya untuk berhenti dengan cepat. Sesaat kemudian, teriakan cepat dan singkat datang dari pintu, mereka hendak berdiri untuk memeriksa, tetapi terdengar suara dari luar. Para tetua sangat kuat. Ketika suara itu terdengar, seorang lelaki tua dengan rambut putih tipis masuk perlahan. Di aula tetua, kelima tetua tampak berwibawa. Wei Sitong menyipitkan matanya dan berkata, "Pengelola mimpi. Itu adalah tetua mimpi Meng Aula Sumbangan." Berbicara tentang pria ini, kelima tetua semuanya bingung. 10 tahun yang lalu, dia tiba-tiba datang ke Paviliun Ling Qiao. Dia tidak tahu hubungan apa yang dia miliki dengan pemimpin. Jadi dia tinggal di paviliun dan mengambil alih aula sumbangan. Beberapa tetua telah bertanya kepada kepala sekolah tentang informasi pria ini berkali-kali, tetapi setiap kali kata-kata pemimpin itu tidak jelas, yang membuat mereka bingung. Namun, kelima tetua itu tahu bahwa pria ini adalah seorang guru. Dan tidak kalah dengan guru mereka sendiri. Sambil tersenyum, Wei Sitong berkata, "Saya tidak tahu apakah manajer mimpi datang ke aula tetua saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Dia hanya menatap Su Xuanwu sambil tersenyum. "Apakah menurutmu kamu membuat keputusan yang tepat?" Meng bertanya. "Korbankan Yang Kai dan pertahankan Suyan. Apakah menurutmu tindakanmu benar?" Manajer mimpi bertanya. "Jika kamu melakukannya, kamu hanya akan membawa Suyan ke dalam masalah. Apa yang dia praktikkan adalah Bingxin Jue. Kamu lebih tahu daripada siapapun tentang konsekuensi dari seluruh hidupnya. Terima kasih atas pencerahanmu." Su Xuanwu berkata dengan hormat. Menyadari hal ini, Wei Sitong berkata dengan tatapan muram. "Manajer mimpi Meng, ini adalah aula tetua Paviliun Ling Qiao. Tanpa izin dari tetua, tidak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di aula ini. Sebaiknya kau pergi." "Berani." Wei Sitong sangat marah, dan para tetua lainnya juga tampak galak dan menatap pemilik toko mimpi itu dengan buruk. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di sana kecuali pemimpinnya. Tetapi sekarang, seorang manajer aula kontribusi yang tidak diketahui asalnya berdiri di posisi yang tepat. Bagaimana mungkin para tetua tidak marah? "Apa ini? Apakah kalian tidak mengenalinya?" Meng memegang liontin giok ungu di tangannya. Liontin giok kepala sekolah. Liontin giok ini adalah simbol pemimpin Paviliun Ling Qiao. Itu tidak bisa dipalsukan. Ketahuilah saja, Meng tak terbatas tersenyum.
Wei Sitong bertanya dengan serius, berani bertanya kepada penjaga toko mimpi, saya tidak tahu apakah pemimpin memiliki instruksi untuk disampaikan. Meskipun pemimpin belum bertanggung jawab atas paviliun Ling Qiao selama lebih dari 10 tahun, martabat pemimpin paviliun ini tidak pernah melemah. Meng tak terbatas berkata, kepala sekolahmu berkata, masalah hari ini berubah menjadi masalah kecil, hal-hal sepele, semuanya menjadi harmonis. Apa tanganmu dalam pertikaian antara generasi muda? Itu tidak tahu malu. Wei Sitong tampak heran, tuan apa yang dikatakan pemimpin? Karena Yang Kai telah mencapai prestasi Kaiyuan, biarkan dia menjadi murid biasa. Tidak masalah untuk selalu menggantung status murid ujian. Apakah itu yang kamu katakan? Wei bertanya, itu dikatakan oleh pemimpinmu. Meng tersenyum. Setelah itu, dia berjalan turun langsung dari atas dan melangkah keluar dari aula para tetua. Su Xuanwu mendengus dingin dan pergi. Atas perintah pemimpin, dia tidak perlu bertarung lagi. Dia pergi ke Yang Mulia, membawa Sumu dan segera pergi. Kedua tetua itu pergi, dan tetua ketiga, hanya tetua agung yang tersisa di aula. Yu Zizi, kelima saudara seperguruan itu berkata, saudara seperguruan, ada yang tidak beres. Hari ini bukan masalah besar. Benar-benar membuat ketua merasa terganggu. Apakah ada misteri di dalamnya? Tetua keempat itu juga mengangguk. Apakah ketua ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kita bahwa dia masih mengawasi paviliun Ling Qiao? Pokoknya, kali ini mari kita buat konsesi, dan kita harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Namun, kita dapat menguji pikiran guru dan melihat apa yang dipikirkan ketua. Bukankah pemimpin mengatakan bahwa Yang Kai telah dipromosikan menjadi murid biasa? Sebelum masuk penjara Shen, Su Yan dan Hong Chen telah saling berhadapan, dan tidak ada yang berani bergerak. Situasi ini telah berlangsung selama setengah jam, dan hawa dingin Su Yan semakin kuat. Selama kebuntuan, seorang murid dari aula penegakan hukum datang dengan tergesa-gesa dan berteriak. Dewan Tetua memiliki perintah untuk membebaskan orang. Apa? Xie Hong Chen tercengang. Murid aula penegakan hukum berkata. Kakak seperguruan Xie, beberapa tetua mengatakan bahwa urusan hari ini sudah berakhir atau klan patriarki akan menanganinya. Ji Hongchen menatap Yang Kai dengan kebencian. Sekarang setelah mendengar perintah dari tetua dewan, dia secara alami tahu bahwa tidak ada harapan. Xie Hongchen berkata, lepaskan. Su Yan masih membantu Yang Kai, memimpin Li Yuntian dan yang lainnya, dan berjalan perlahan ke depan, dia pergi perlahan.